saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu bab 16 mengenai akses control list. Nah, jadi di sini tuh saya sudah membuat sebuah topologi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan ke switch satunya. Nah, jadi switch itu terhubung dengan router menggunakan FA0/1. Kemudian di sini kita masukkan interface FA0/1, lalu kita enter. Nah, kemudian di sini saya akan terangkan switch port, mode terang. Nah, selanjutnya di sini itu kita akan membuat VLAN. Nah, di sini itu terdapat 3 VLAN yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, lalu di sini kita akan membuat VLAN. Nah, di sini kita exit. Lalu kita ketikkan VLAN 10, lalu VLAN 20, lalu VLAN 30. Nah, di sini kita exit. Lalu di sini kita akan menambahkan interface yang terhubung ke masing-masing VLAN. Nah, PC1 itu, PC1 dan juga PC2 itu berbeda VLAN 10 dan 20. Jadi kita masukkan ke interface rank FA0/2. Rank FA0/2 sampai 3. Nah, kemudian di sini kita ketikkan switch port, mode akses, kemudian switch port, akses, VLAN 10. Lalu di sini kita masukkan untuk PC2 dan juga PC3. Ini kita exit. Nah, dia itu pada interface rank FA0/4. Rank FA0/4 sampai 5. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port mode akses VLAN 20. Lalu kita exit. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam yang PC3. Rank FA0/6 sampai 7. Lalu kita enter. Lalu di sini ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 30. Nah, lalu di sini kita cek menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 sampai 30 itu sudah ada ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasikan untuk router pertamanya. Di sini kita klik router 1, lalu kita klik zoom in. Lalu pada tombol powernya ini kita matikan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik yang ini, kita geser saja, lalu ini. Nah, lalu di sini kita nyalakan lagi powernya. Nah, di sini kita tunggu untuk prosesnya. Lalu kita masuk ke CLI no conf. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasikan untuk IP yang menuju ke switch, yaitu melalui interface FA0/1 ya, teman-teman. Di sini kita masukkan interface FA0/1. Lalu enter, kita masukkan IP address-nya yaitu IP at 20.20.20.1. Lalu subnet mask-nya 0. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita aktifkan menggunakan perintah no sh. Nah, lalu di sini kita exit. Nah, di sini kita masukkan untuk interface FA0/0 yang terhubung ke router 2. Interface FA0/0, lalu masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 0. Lalu kita aktifkan menggunakan perintah no sh. Selanjutnya di sini kita akan membuat sub interface karena kita memiliki 3 VLAN, yang mana itu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kita akan mulai dari VLAN 10 dulu. Di sini kita exit. Kita masuk ke dalam interface FA0/1.10. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan encapsulation .ig 10. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu subnet mask-nya 25.0. Lalu kita enter. Lalu di sini kita exit. Nah, kita juga lakukan hal sama pada
si jelek. VLAN 20 dan juga VLAN 30. Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Lanjut kita akan memberikan IP pada PC-PC-nya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan di router yang kedua. Ini kita matikan ketiga. Di sini kita masuk ke router 2. Lalu di sini kita matikan pada tombol ininya. Lalu kita seret yang ini. Nah, lalu kita nyalakan lagi. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita tunggu dulu prosesnya. Nah, lalu kita masuk ke Lalu kita akan masukkan interface yang mengarah ke router 1 yaitu FA0 Lalu kita masukkan IP address-nya. 10.10.10.2. Lalu subnet mask-nya. 0. Nah, lalu kita ketikkan exit. Kita masukkan interface yang di sini. Nah, di sini kita aktifkan dulu menggunakan perintah noise. Lalu kita exit. Kita masukkan interface yang mengarah ke switch 2 yaitu FA0/1. Lalu kita ketikkan IP address yaitu 192.168.1.1 lalu subnet mask-nya. Nah, di sini kita ketikkan noise. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area yang ini, ya teman-teman. Kita bisa buka router 2. Lalu kita exit. Kita ketikkan IP DHCP server. IP DHCP full server. Lalu kita ketikkan network 192.168.1.0 lalu subnet mask-nya. Nah, lalu kita ketikkan DNS servernya yaitu default router /router 192.168.1.1. Lalu kita ketikkan DNS server yaitu 8.8.8.8. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan terang pada switch kedua kita. Nah, kita masuk ke interface yang mengarah kedua yaitu interface FA0/1. Lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini kita akan meminta DHCP pada server 1 sampai 3. Nah, di sini kita nyalakan DHCP. Kita ke server 1. Nah, kita nyalakan sini kita matikan nyalakan. Nah, di sini kita nyalakan DHCP. Nah, dia sudah successful. Lalu ke server 2. Kita nyalakan DHCP-nya. Nah, di sini dia sudah successful. Lanjut ke server 3. Nyalakan DHCP-nya, teman-teman. Nah, di sini juga sudah successful ya, teman-teman.
Nah, selanjutnya kita konfigurasikan DHCP-nya. Konfigurasikan dynamic routing yang OSPF ya teman-teman. Nah, kita bisa buka router 1. Nah, lalu kita ketikkan router OSPF 1, lalu enter. Kita ketikkan network 192.168.10.0, lalu 0.0.0.0, lalu 255 area 0. Lalu kita ketikkan lagi, pada angka 10-nya kita ubah menjadi 20. Nah, lanjut kita masuk ke yang 30. Kita juga akan promosikan yang ini ya teman-teman. Kita ketikkan lagi net 10.10.10.0 255 area 0. Di sini kita ketikkan net 10.10.10.0.0 area 0, lalu yang ini 20.30.00.0.0. Nah, ini kita lanjut ke router 2. Lalu di sini kita ketikkan router OSPF. Nah, di sini kita ketikkan net 10.10.10.0.0.255 area 0. Area 0. Lalu kita ketikkan lagi. Lalu di sini selanjutnya kita ketikkan net sama di sini kita ubah yang 10.10.10 menjadi 192.168.1.0. Lalu kita enter. Selanjutnya kita bisa cek dengan IP 2SH IP root. Nah, dari VLAN 10 sampai 30 kita akan kirim pakai dari server 1, isinya ini. Nah, di sini kita akan kirim paket dari server 1 ke PC 5. Di sini kita coba lagi, untuk pertama itu biasanya failed. Nah, di sini successful. Selanjutnya kita masuk ke materi ACL, yaitu Access Next Control List. Nah, untuk kasusnya kita akan membuat si VLAN 30 ini tidak bisa mengakses server ini, atau nantinya akan kita blokir. Nah, jadi itu ada 2 type. Kita buka router, kita akan membuat standar list. Kita bisa exit, lalu ketikkan access step list. Lalu di sini kita tambahkan tanda tanya. Nah, di sini akan muncul angka 1 sampai 99, 1 sampai 199. Nah, standar kita bisa pakai angka 99 ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan 1, lalu beri tanda tanya. Nah, di sini itu ada ini permit dan remote. Ini itu memblokir paket, permit itu menghasilkan paket. Nah, kita akan menggunakan yang deny. Bisa ketikkan access list. Ini kita akan bahas dari yang deny. Nah, host itu hanya satu komputer, jadi kita bisa tulis IP-nya saja. Kalau ini itu untuk siapa saja. Kalau ABCD itu dia hanya network yang mana akan diblokir. Nah, karena PC 5 ini berada di VLAN 30, maka kita bisa pakai network yang ini, teman-teman. Kita akan menggunakan yang ABCD. Di sini kita bisa menggunakan network dari VLAN 30. 192.168.30.0. Lalu kita masukkan nah, jika sudah. Nah, di sini ada type. Lalu kita masukkan subnet masknya 255. Lalu enter. Nah, jika sudah kita bisa cek menggunakan 2SH access list. Step list. Nah, di sini sudah ada untuk IP yang VLAN 30 ya, teman-teman, networknya. Nah, tadi itu kita memilih yang deny untuk mengecualikan VLAN 30. Nah, baru kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan ketikkan access permit deny. 1 permit admin. Lalu enter. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang FA0/1. FA0/1. Lalu kita enter. Nah, kita ketikkan IP address group. Lalu kita ketikkan satu, lalu out. Nah, kita akan pengujian di sini. Kita kirimkan dari PC 5 ke server. Nah, jadi itu yang VLAN 30 sudah diblokir. Jadi penjelasan ini dan out itu paket keluar dari interface. Jika kita kirim paket dari PC 5 ke router 2, PC 5 ke router 2, dia akan hasilnya successful karena mengarah ke switch dan server-servernya. Nah, sedangkan router itu interface-nya FA0/0, jadi masih bisa. Nah, sekarang kita akan memblokir yang FA0/2. Nah, kita bisa buka router 2. Nah, di sini kita masuk ke router 2, lalu kita masuk ke interface-nya, yaitu FA0/0. 0/0. Lalu ketikkan IP access group 1 ya.
Nah, di sini kita coba kirim paket dari PC 5 ke router 2. Nah, di sini hasilnya pilot karena FA0/0 ini yang menuju ke router 2 itu sudah diblokir. Nah, jika kita tanamkan akses list di router 1 yang FA01, nantinya kita akan coba tambahkan ketika no IP access. Nah, di sini kita ketikkan no IP access group 1 in. Lalu kita bisa ketikkan masuk ke router 1. Lalu kita ketikkan akses strip list 1 permit ani. Tapi kita akan memblokir yang ini teman-teman, jadi di VLAN 30. Jadi PC-PC yang VLAN 30 nantinya tidak bisa terhubung ke router 1. Kita bisa ketikkan interface FA01. Interface FA0/1.30. Enter. Nah, kita ketikkan IP access group 1 in. Nah, ini artinya kita sudah memblokir yang ada di VLAN 30 agar tidak bisa terhubung ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, otomatis di router 2 juga tidak bisa, server-server itu juga tidak akan bisa ya teman-teman. Nah, itulah kenapa kita konfigurasi di router 2 agar PC-PC di VLAN 30 itu masih bisa terhubung pada router 1. Kita akan kembalikan seperti semula. Nah, ini kita ketikkan seperti tadi, kita masuk ke router 1. Nah, di sini kita ketikkan, sini kita tambahkan pada depan IP, kita tambahkan no. Nah, pada router 2 juga sama. Nah, dan di sini kita ketikkan interface FA0/1. Nah, di sini kita kembalikan agar bloknya itu FA01 itu nyala, teman-teman. Akses group 1 out. Nah, sekarang kita ingin bahwa PC 2 yang tidak boleh mengakses server, kita bisa buka router 2-nya. Nah, di sini kita exit. Nah, di sini kita ketikkan akses strip group access list 1 ini. Kita ketikkan IP-nya 192.168.10.3. Nah, selanjutnya di sini ketikkan show akses strip list, lalu enter. Nah, di sini sudah ada aksesorisnya ya teman-teman, dari PC 2 ke server 1. Nah, di sini kita kirimkan paket dari PC 2 ke server 1. Nah, di sini kok successful ya teman-teman, padahal kita sudah melakukan konfigurasi agar PC 2 itu tidak bisa mengakses di server 1. Kita bisa lihat di router 2. Nah, di sini kalian bisa lihat ada listnya. Kita akan coba ketikkan lagi UXH access strip list. Nah, kalian bisa lihat untuk permitnya itu bertambah dari yang 10 menjadi dari 9 menjadi 10. Nah, itu artinya dari tadi kan kita sudah konfigurasikan agar PC 2 ini tidak bisa, biar bisa terblokir. Nah, tapi kenapa match-nya itu masuk ke permit ani? Nah, itu karena akses listnya bisa melihat listnya itu dari atas ke bawah. Nah, di sini ada 10, 20, dan 30. Nah, disebut dengan sekuensi nomor. Nah, terjadi kalau masuk ke 10 itu tidak cocok, jadi dia masuknya ke 20, yaitu diizinkan untuk cara ya diizinkan untuk semua. Nah, untuk cara perbaikinya kita harus buat si nomor 30 ini atau sekuensi nomornya harus di bawah 20. Akan memperbaiki urutannya di sini kita bisa ketikkan IP access strip list standar 1. Nah, jika itu menandakan kita masuk ke akses list tadi. Selanjutnya kita bisa ketikkan nomor 30. Nah, lalu kita bisa cek menggunakan USH access list. Nah, di sini untuk nomor 30-nya sudah hilang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 11 agar di bawah 20 kita ketikkan 11 deny host. Lalu masukkan IP dari PC 2 tadi ya teman-teman, 92.168.10.3. Nah, seperti ini. Lalu kita cek menggunakan access list. USH access list. Karena untuk PC 2 itu sudah ada di atasnya 20, di atasnya permit ani, kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC ke server 1. Nah, di sini pada ininya pilot. Nah, di sini pada hostnya sudah tertambah nih. Misalnya sudah tertambah 1 karena kita sudah kirim paket. Nah, sekian pada pembahasan bab 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.